kita mulai pembelajarannya. Boleh dipimpin dulu ke kelasnya, Budi. Sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ini berdoa selesai. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Siang, Pak. Secara pagi. Kok nggak semangat? Pak, udah siap, Pak. Udah sarapan belum? Belum. Waduh. Ya, untuk biar lebih fokus ya dan lebih semangat kita main games dulu nih. Simpel aja. Jadi nanti saya menyebut angka 1, kalian nyebut Indonesia, saya nyebut angka 2, kalian nyebut Jepang. Gimana? Paham, Pak. Oke, kita mulai ya. 2, Jepang. 1, Indonesia. 1, Indonesia. 2, Jepang. 1, Indonesia. 1, Indonesia. 2, Jepang. 2, 2, 1, Indonesia. 1. Indonesia. Oke, jadi karena udah fokus ya, semangat dong. Belajar. Ya, kita langsung mulai aja ya. Nah, Bapak kalian apa peristiwa yang terjadi pada 14 Februari 1945. Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. saya tahu Pak. Apa itu? Bilang. Ya, jadi peristiwa yang terjadi pada 14 Februari 1945 adalah terjadinya pemberontakan peta di Blitar, Pak. Betul. Berapa sudut? Bilang. Oke, jadi anak-anak, 14 Februari 1945 itu terjadi pemberontakan peta di Blitar. Kenapa? Kita lihat selanjutnya. Oke. Pemberontakan peta di Blitar itu dipicu oleh rasa prihatin para prajurit peta yang menyaksikan secara langsung kekejaman tentara Jepang kepada rakyat Indonesia. Karena saat itu tentara peta ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan para pengusaha di pantai selatan Jawa. Dan tidak ada sisaan, itu juga pelemahan secara ekonomi kepada rakyat, dan itu yang membuat para tentara peta itu pimpinan Saudara Supriyadi untuk melakukan pemberontakan. Nah, tujuannya itu apa sih? Dari tertera, tujuan pemberontakan itu adalah untuk kemerdekaan Indonesia. Mengingat Jepang itu sudah semakin tersudut di dalam terampas kita. Nah, faktanya, seminggu sebelum pemberontakan itu terjadi, para pimpinan peta di Blitar yang bernama Saudara Supriyadi, Saudara Muradi, dan Saudara Sunarto itu berkunjung ke Soekarno di rumah orang tua Soekarno. Itu Soekarno lagi di Blitar ya, di rumah orang tua. Ketiganya bilang secara langsung bahwa mereka ingin melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Jepang. Soekarno kaget, kenapa gitu? Kenapa? Secara statistik maupun kekuatan militer pun kita masih kalah. Peta itu masih kalah. Dan harusnya Supriyadi ini itu sudah memikirkan secara matang-matang bagaimana sih dampak yang ditimbulkan jika kalian memberontak. Tapi Saudara Supriyadi ini mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa kita akan menang. Ditanya berkali-kali oleh Soekarno, dibilang kita akan menang. Terus singkat cerita, pemberontakan di peta di Blitar itu terjadi, dan meski hasilnya itu tetap kalah ya, karena emang nggak seimbang di kekuatan militer. Ketika walaupun peta itu kalah, tapi mereka tuh telah memberikan dampak yang signifikan, terutama melalui gertakan gitu. Gertakannya tentara peta itu bahkan membuat para pemimpin militer Jepang itu terkejut. Bahkan seluruh kekuatan militer di Blitar, militer Jepang itu diturunkan, bahkan sampai mengarahkan kavaleri lain dari wilayah lain. Dan seperti itulah Saudara Supriyadi akhirnya dieksekusi mati dan dibebaskan di mana, dan Saudara Muradi dan Saudara Sunarto juga dieksekusi mati. Perlawanan bahasa Indonesia terhadap penjajahan Jepang itu terbagi menjadi dua. Pertama secara kooperatif atau kerjasama, dan kedua itu adalah kooperatif. Ada yang tahu kooperatif itu maksudnya perlawanan seperti apa?
bentuknya itu seperti apa coba? Kerjasama Pak. Ya kerjasamanya misal dan apaan? Ngomong bukan apa persatuan antara rakyat. Iya betul. Jadi perlawanan secara kooperatif ini itu bisa dibilang kerjasama dengan pihak Jepang. Di mana beberapa tokoh pergerakan seperti waktu itu Soekarno, Hatta, dan B.J. Dewantara dan B.J. Mansur itu memanfaatkan pendekatan ini guna cita-cita kemerdekaannya. 4 serangkai yang tadi saya sudah jelaskan itu mereka menggunakan pendekatan kerjasama dalam bentuk mereka menggunakan organisasi bentukan Jepang seperti Putra. Tadi sudah dijelaskan oleh Bambang. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat itu digunakan oleh 4 serangkai guna menyalurkan nilai nasionalisme kepada para pemuda dan rakyat. Singkat cerita, karena Putra ini itu tidak menjalankan tugas sesuai yang ditugaskan dan juga lebih mementingkan pergerakan nasional Indonesia daripada Jepang, maka Putra itu dibubarkan dan itu menjadi Jawa Hongkong. Tapi tetap yang sama ya, tapi lebih murni aja gitu kalau Hongkong untuk menghimpun tenaga rakyat buat rakyat sedikit. Dan juga ada elemen kooperatif kebalikannya, yaitu taktik yang digunakan melawan Jepang yang bersifat radikal, bisa menggunakan senjata ataupun tanpa senjata. Tokoh-tokohnya itu adalah kooperatif itu adalah Sukarni, Boyo Sare, Ade Malik, Armanto, Amaramis, dan Mas Subacu. Nah, salah satu contoh yang contoh pelaporan kooperatif yang digunakan oleh Bank Indonesia itu adalah kelompok Sukarni. Kelompok Sukarni ini melakukan gerakan kooperatif melalui gerakan bawah tanah. Gerakan bawah tanah itu adalah gerakan sembunyi-sembunyian. Nah, kelompok Sukarni ini itu melakukan pergerakan bawah tanah guna menghindari tindakan represi Jepang, karena saat itu memang Jepang itu keras kepada siapapun yang menentang dengan kebijakannya. Nah, kenapa kelompok Sukarni ini melakukan tindakan kooperatif? Karena ya seperti idealisnya mereka, kalau kerjasama dengan penjajah itu memang tidak seharusnya dilakukan. Untuk kooperatif itu kan tadi secara senjata bisa seperti peta atau yang pemberontakan ataupun secara senjata seperti kelompok Sukarni, karena kelompok Sukarni ini spiritual. Mereka tujuannya itu adalah untuk menyebarkan nilai kemerdekaan, mengumpulkan orang revolusioner, dan juga mereka itu mengumpulkan segala kebohongan yang ada pada pemerintah Jepang. Oke, jadi di sini akan ada satu pertanyaan. Sebentar ya. Oke, jadi di sini akan ada satu pertanyaan. Bagi satu orang yang menjawab akan saya kasih hadiah. Nanti untuk mekanismenya, saya akan menampilkan dulu pertanyaannya. Saya itu sampai 3 detik. Siapa cepat yang mengangkat tangan, silakan maju ke depan dan jelaskan jawabannya. Iya. Pertanyaan adalah, menurut kamu hasil positif apa saja yang didapat dari terpilih dari pasangan yang tepat? 3, 2, 1. Lihat tangan. Pak, tapi dari sini aja Pak. Iya. Hasil positif itu yang didapat Indonesia itu dari adalah terbentuknya PPKI dan BPKI, di mana dua organisasi itulah ya, itu merupakan salah satu unsur lah pembentukan Indonesia Merdeka dan setelah Indonesia Merdeka. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih Bapak. Oke, seperti sudah dijelaskan oleh Bunda tadi, ada komposisi lain yang didapat dari strategi bersama Jepang. Yang pertama itu bisa melalui penyaluran nilai nasionalisme, seperti menggunakan organisasi bentuk Jepang, seperti itu sudah dijelaskan melalui organisasi Putra atau Jawa Hongkong ataupun BUPKI.
Lalu pelatihan secara militer melalui organisasi militer, contohnya itu seperti organisasi EGO, terus PETA juga CDN, dan beberapa infrastruktur juga terjadi, pembangunan jalan raya, pembangunan jalur kereta api terutama di Sumatera ya. Terus yang terakhir saya berpikir adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi boleh digunakan. Memang kita membahas sisi positif, tidak menampung kemungkinan bahwa memang lebih banyak negatifnya. Oke, saya akan menunjuk 2 orang untuk memberikan kesimpulan maju ke depan, tidak seperti tadi. Karena maju ke depan. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini dan juga menyebutkan 3 hal apa yang kalian pahami, 2 hal apa yang akan ditiru, dan 1 hal apa yang sudah dilakukan berdasarkan pembelajaran tadi. Saya akan menunjuk orang boleh bro, silakan main. Baik, Bang, jelaskan kepada teman-teman semua bagaimana kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. 3 hal yang saya pahami dari pembelajaran hari ini ya Pak. Jadi pertama itu kan pemberontakan Indonesia Jepang, pemberontakan Indonesia terhadap Jepang ya. Nah, yang saya pahami itu pemberontakan Indonesia ini karena militer Jepang sudah melemah, diakibatkan oleh satu faktor nih menurut saya ya, karena adanya bom Nagasaki di Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian ada pun hal lainnya yang saya pahami bahwa tadi sempat disebutkan 14 Februari 1945 pemberontakan dimulai oleh Indonesia kan, tetapi gagal kan? Gagal. Nah kemudian satu lagi yang hal yang telah saya pahami, walaupun Jepang sudah melemah, tapi kekuatannya masih tidak bisa masyarakat kita imbangi, warga kita imbangi. Dan 2 hal yang akan saya tiru sih semangat warga kita sih terhadap perlawanan. Dan satu hal lagi satu hal yang sudah saya lakukan, mungkin belum ada siapa yang bisa saya lakukan untuk hal itu. Itu aja sih Pak. Berapa untuk gambar? Saya akan menuju 1 orang lagi. Boleh, Mariza? Silakan ke depan untuk memberikan kesimpulan. Bentar dulu ya Pak. Bentar. Oh, kamu tidak. Iya Pak, nggak memperhatikan Pak, maaf ya Pak. Bentar ya Pak. Ya. Kurang lebih sama sih Pak kayak Bang tadi. Yang saya pahami itu kayak tentang pemberontakan yang tadi kita terus juga ya pas
anak-anak, berdasarkan kesimpulan yang sudah teman-teman yang tadi jelaskan, memang cara para penjual itu memang berbeda ya. Yang ada yang memakai kooperatif, ada yang menggunakan tanah, ada yang secara menggunakan aplikasi bermuka Jepang, itu walaupun beda dan caranya, tapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk cita-cita kemerdekaan kita. Baik, mungkin pembelajaran kita sudah sampai di sini saja. Boleh untuk kelas di lagi. Karena tadi sudah dimulai dengan doa, langkah baiknya kita akhiri dan tutup dengan doa lagi, berdoa sesuai agama dan budaya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah